Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi struktur aljabar 2 pada pertemuan ke-9 pekan ini adalah ring polinomial. Tentu saja kita sudah mengenal istilah polinomial atau suku banyak sejak kita di sekolah menengah atas. Bentuk umum dari polinomial itu dapat direpresentasikan sebagai berikut, yaitu A0 plus A1X ditambah hingga ditambah AN X pangkat N. Dengan X ini merupakan suatu simbol dan AI bisa merupakan bilangan real tertentu. Atau representasi ini juga bisa berupa sebuah fungsi fx sama dengan A0 ditambah A1x ditambah hingga ditambah ANX pangkat N. Nah, bagaimana konsep polinomial itu serta bagaimana konsep ring polinomial itu, ini nanti akan kita pelajari. Pertama kali kita harus mengenal definisi 38 berikut ini. Misalkan R adalah suatu ring, kemudian polinomial atas R adalah barisan A0, A1, A2, dan seterusnya, di mana untuk setiap AI itu merupakan anggota ring R. I berjalan dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, di mana ada suatu bilangan tak negatif N, bilangan bulat tak negatif N, ini bergantung pada barisan ini. Ini bilangan N ini nanti yang akan disebut dengan degree atau derajat dari polinomial tersebut. Sifat derajat itu dinyatakan adalah sebagai berikut, yaitu untuk setiap bilangan bulat K yang lebih besar atau sama dengan N, maka AK sama dengan 0. Nah, lebih lanjut, himpunan dari semua polinomial atas R ini dinotasikan dengan Rx. Dan Rx ini yang nanti kita sebut dengan ring polinomial. Tentu saja karena dia merupakan ring, maka kita perlu tahu operasi biner apakah yang didefinisikan atas himpunan tersebut. Pertama yaitu kita definisikan operasi biner penjumlahan sebagai berikut: A1, A2, A0, A1, A2 dan seterusnya ditambah B0, B1, B2 dan seterusnya. Ini penjumlahannya komponen wise, yaitu A0 tambah B0, A1 tambah B1, A2 tambah B2 dan seterusnya. Sedangkan perkalian adalah sebagai berikut, sehingga kita peroleh C0, C1, C2 dan seterusnya. Dengan CJ, masing-masing CJ ini sama dengan sigma AI BJ dikurangi I berjalan dari 0 sampai J. Dengan J juga berjalan dari 0, 1, 2 dan seterusnya. Nah, dapat kita tunjukkan bahwa Rx tadi dengan operasi penjumlahan serta perkalian yang telah kita definisikan sebelumnya itu akan membentuk suatu ring. Oleh sebab itu Rx dengan operasi biner tadi disebut dengan ring polinomial. Dapat kita tunjukkan. Kemudian elemen 0 pada Rx adalah barisan ini, yaitu barisan 0,0,0 dan seterusnya. Sedangkan aditif inverse atau kebalikan atau inverse relatif terhadap penjumlahan dari barisan A0, A1 dan seterusnya adalah negatif A0, negatif A1 dan seterusnya. Rx ini disebut sebagai ring polinomial yang memiliki sifat berikut ini. Yang pertama, jika R-nya komutatif, maka Rx-nya juga komutatif. Mengapa demikian? Tentu saja kalau misalkan kita ambil suatu polinomial tertentu, katakanlah fx, gx, maka kita kalikan
nanti koefisiennya kalau misalkan itu merupakan anggota ring yang komutatif, maka dapat kita balik perkaliannya, maka Rx tentu saja bersifat komutatif. Sedangkan jika R memiliki identitas atau elemen unity yang direpresentasikan dengan 1, maka Rx juga memiliki elemen identitas relatif terhadap perkalian tersebut. Nah, ini dapat kita notasikan dengan 1,0,0,0 dan seterusnya. Sifat selanjutnya akan kita pelajari terlebih dahulu, yaitu pemetaan dari R ini ke Rx yang didefinisikan oleh A dibawa ke A barisan A, 0,0 dan seterusnya. Nah, dapat kita tunjukkan bahwa ini merupakan sebuah monomorfisme, yaitu homomorfisme yang injektif. Oleh sebab itu, ini juga disebut sebagai proses embedding. Dengan proses embedding ini dapat kita pandang ring R ini merupakan subring dari Rx. Lebih lanjut, kita perhatikan A ini dapat kita representasikan sebagai AX pangkat 0, dan ini menotasikan A, 0,0 dan seterusnya. Sedangkan AX ini sama dengan AX pangkat 1, ini dapat kita gunakan untuk sebagai simbol 0,A, 0 dan seterusnya. Sedangkan AX kuadrat ini menotasikan 0, 0,A dan seterusnya. Lihat, di sini pangkatnya mempengaruhi posisi dari A. Nah, oleh sebab itu polinomial ini yang kita pelajari pada slide pertama tadi, itu tidak lain tidak bukan adalah hasil penjumlahan dari barisan berikut. Nah, dapat dipahami kan? Sifat berikutnya, untuk mengenal sifat ring polinomial selanjutnya, maka kita perlu mempelajari definisi 39 dan 40. Nah, simbol X-nya tadi itu disebut sebagai indeterminate atas R, dan elemen-elemen AI, I dari 0 sampai N ini disebut sebagai koefisien dari polinomial ini. Nah, selanjutnya pada definisi 40 akan kita pelajari derajat dari polinomial serta apa yang dimaksud dengan leading koefisien. Misalkan R adalah sebuah ring, kemudian Fx adalah suatu polinomial atas R yang direpresentasikan sebagai berikut, yaitu A0 plus A1x plus hingga plus ANX pangkat N, di mana AN ini tidak sama dengan 0. Nah, N ini disebut sebagai degree dari Fx dan ditulis atau diberikan simbol sebagai berikut. Dan AN ini disebut sebagai leading koefisien dari Fx. Kemudian jika R memiliki identitas terhadap perkalian serta AN sama dengan 1, maka Fx-nya ini disebut sebagai monik polinomial. Baik, ini salah satu sifat dari ring polinomial, khususnya derajat dari polinomial. Misalkan diketahui Rx adalah ring polinomial serta Fx dan Gx merupakan dua polinomial yang berada di Rx. Jika hasil perkalian antara Fx dan Gx tidak sama dengan 0, maka derajat dari hasil perkalian ini selalu kurang dari atau sama dengan derajat dari Fx ditambah dengan derajat dari Gx. Sedangkan untuk penjumlahan, jika hasil penjumlahan antara Fx dan Gx tidak sama dengan 0, maka degree dari hasil penjumlahan Fx dan Gx itu kurang dari atau sama dengan maksimal antara degree Fx dan degree Gx. Untuk buktinya sudah cukup detail, dapat kita akses pada bukunya Malik et al. Pada halaman 337. Untuk memperjelas ilustrasi teorema 41 ini, kita kupas contoh berikut. Nah, kita sudah tahu bahwa Z6 yaitu himpunan semua bilangan bulat modulo 6
yang terdiri dari elemennya yaitu 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, oleh sebab itu karena dengan perkalian dengan penjumlahan modulo 6 dan perkalian modulo 6, Z6 membentuk ring. Oleh sebab itu dapat kita definisikan ring polinomial Z6X. Kemudian kita punya fx sama dengan 1 plus 2x kuadrat dan gx sama dengan 1 plus 3x. Dua polinomial ini merupakan anggota dari Z6X. Kita perhatikan satu anggota di sini, dua anggota di sini, satu anggota di sini, tiga anggota di sini. Jadi keduanya merupakan anggota dari Z6X. Kita perhatikan hasil perkalian dari polinomial fx dan gx adalah sebagai berikut. Maka kita tahu bahwa derajat hasil perkaliannya adalah 2. Di sini pangkat tertingginya adalah 2. Sedangkan hasil penjumlahan dari derajat fx dengan derajat gx yaitu derajat fx-nya 2, derajat gx-nya 1. Maka penjumlahan derajat dari fx dan gx adalah 3. 2 ditambah 1. Dengan demikian dapat kita simpulkan ini. Derajat dari fx, derajat dari perkalian antara fx dan gx sama dengan 2 kurang dari 3, yaitu derajat antara fx ditambah dengan derajat dari gx. Ini ilustrasi dari teorema 41. Bukan untuk membuktikan ya, karena kita tidak bisa membuktikan dengan counter example. Ini hanya berupa ilustrasi saja. Ilustrasi lagi untuk memperkuat, misalkan kita memiliki polinomial hx yaitu sama dengan 5 plus 4x kuadrat. Tentu saja ini anggota di Z6X karena 5 dan 4 anggota di Z6. Maka kita perhatikan bahwa fx ditambah hx sama dengan 0. Mengapa? Kita lihat 1 tambah 5 sama dengan 0 karena di sini polinomial polinomial atas Z6 yaitu himpunan semua bilangan bulat modulo 6. 1 ditambah 5 modulo 6 hasilnya adalah 0. Sedangkan 2 ditambah 4 hasilnya juga 0. Oleh sebab itu fx ditambah hx sama dengan 0. Lalu derajatnya dari hasil penjumlahan ini bagaimana? Yaitu tidak didefinisikan. Nah, saya rasa materi untuk pekan ke-9 tentang ring polinomial cukup. Dapat kita pelajari lebih lanjut sifat-sifat dari ring polinomial pada pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.